Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Ultimate Gift. Sebuah film yang penuh dengan inspirasi kehidupan, mengajarkan kepada kita tentang arti kata berjuang dan berbagi. Mengisahkan seorang pemuda bernama Jason, cucu seorang pengusaha kaya raya, yang selama ini hidupnya hanya diisi dengan berfoya-foya. Kehidupannya seketika berubah saat kakeknya telah meninggal. Sebelum meninggal, kakeknya telah menulis surat wasiat untuk anak beserta cucunya. Sebuah wasiat yang berisi pembagian harta warisan. Namun untuk mendapatkan warisan tersebut, Jason harus melalui beberapa tahapan ujian yang akan membawanya kepada hadiah termewah atau The Ultimate Gift. Berhasilkah Jason mengatasi segala rintangan yang akan dilaluinya? Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Film ini telah rilis di tahun 2006 dan dibintangi oleh James Garner sebagai Howard Reed Stephen, Drew Fuller sebagai Jason Stephen, Bill Cobb sebagai Hamilton, Ali Hillis sebagai Alexia, Abigail Breslin sebagai Emily. Film dibuka dengan berita kematian dari bos besar pemilik perusahaan kilang minyak, rumah sakit, dan peternakan bernama Howard Stephen. Kabar duka itu diterima oleh Hamilton melalui asistennya. Hamilton sekaligus sahabat dari Howard kemudian menyuruh asistennya untuk mengumpulkan anak dan cucu serta keluarga besar dari Howard Stephen. Langit mendung dan hujan deras menaungi pemakaman dari Howard Stephen yang dihadiri oleh anggota keluarga, kerabat, serta relasi. Kemudian terdengar raungan mobil knalpot gelonggongan. Dialah Jason, anak bengal namun manja, yang menghabiskan harta sang kakek dengan cara berfoya-foya. Ibunya menghampirinya dan menyapa, "Kok tembe teko le?" Adegan berlanjut setelah para anggota keluarga berkumpul. Hamilton bertindak sebagai pengacara dari keluarga Howard sekaligus sebagai pimpinan dari kantor firma hukum yang menaungi perusahaan dan properti yang dimiliki oleh keluarga Stephen. Di kantor firma hukumnya, Hamilton menjelaskan kepada anak cucu Howard tentang isi wasiat yang ditinggalkan. Anak yang bernama Bill mendapatkan sebagian dari uang hasil penjualan rumah atau Gria Tawang milik Howard. Perusahaan kilang minyak dan gas tetap berada di bawah kendali perusahaan. Sedangkan anak bernama Ruth mendapatkan peternakan sapi. Sarah yang berstatus sebagai menantu tidak mendapat apa-apa, namun ia boleh tinggal di rumah yang selama ini ditempatinya. Sarah adalah istri dari ayah dari Jason yang bernama Jay Stephen. Jason yang merupakan cucu dari Howard juga diundang secara pribadi. Ini spesial karena meskipun bengal, ialah satu-satunya cucu yang diundang secara khusus untuk mendapat wasiat dari sang kakek. Sebuah wasiat yang berisi video rekaman. Isi video rekaman menyatakan bahwa Jason tidak mendapatkan apapun, namun sang kakek akan memberikan hadiah secara bertahap. Sebuah hadiah dalam tanda kutip yang berisi ujian. Jika Jason berhasil melewati tahapan demi tahapan, akan berujung pada hadiah termewah atau The Ultimate Gift. Namun jika gagal, Jason tidak mendapat apa-apa. Dan setiap tahapan yang dilalui harus membuat puas Hamilton. Kemudian ia diberi alat komunikasi yang berisi rekaman dari sang kakek. Dan tibalah untuk ujian yang pertama, di mana ia akan terbang ke Houston esok hari. Keesokan paginya di dalam pesawat, Jason yang biasanya duduk di kelas bisnis, kali ini ia ditegur oleh pramugara untuk pindah ke kelas ekonomi karena tiket yang dimiliki adalah kelas ekonomi. Hal itu membuat Jason jengkel. Sesampainya di Houston, ia dijemput oleh teman kakeknya yang bernama Gus. Kemudian ia menanyakan kepada Gus di mana hadiahnya. Gus hanya tertawa dan tidak menjawab. Ia mempunyai peraturan, setiap hari jam sarapan ialah jam 5 pagi. Keesokan paginya, Gus membangunkan Jason jam 5 pagi untuk sarapan. Melihat Jason yang masih malas-malasan, Gus lalu menyetrum Jason dengan listrik. Kini jam sarapan telah terlewat, saatnya bekerja. Gus membawa Jason ke lahan tanah kosongnya. Ia kemudian menyuruh Jason untuk memasang pagar kayu. Dalam setiap kayu yang ia pasang bernilai $1 dan setiap jam makan siang akan ada orang yang mengantarnya. Ia akan dijemput kembali saat sore hari. Di hari pertama hanya ia habiskan rebahan di atas kayu.
Di hari berikutnya, Jason yang malas bangun pagi melewatkan jam sarapan. Namun kini ia mencoba untuk membuat pagar sebisanya. Di hari-hari berikutnya ia mulai terbiasa. Kini ia bisa sarapan pagi dan mulai bekerja. Begitu seterusnya. Awalnya dikerjakan dengan kacau, namun setelah beberapa hari Jason memasang pagar mulai terlihat rapi dan sangat bagus. Tak terasa sebulan telah berlalu, Jason berhasil melalui ujian pertamanya. Gus kemudian membawa Jason ke bandara. Namun sekali lagi Jason menanyakan, "Di mana hadiahnya?" Gus hanya tertawa dan tidak menjawab. Sesampainya di kantor milik Hamilton, ia sangat marah. Ia merasa dipermainkan, namun pengacara bilang, "Pekerjaan, itulah hadiah pertamamu." Jason ingin menyerah, namun Hamilton mengatakan, "Ngono wae wis pengen nyerah, lanangan nopo, mending nganggo rok wae le. Karena jika sekarang kamu menyerah, kamu akan gagal. Ingat, hadiah terbesar menantimu di akhir. Bertahanlah." Jason kemudian pulang ke rumahnya dan ia terkejut. Semua perabotan yang berada dalam apartemennya dikosongkan. Dan saat kembali ke parkiran, mobil dengan knalpot gelonggongan pun diambil. Sekarang ia jatuh miskin. Semua kemewahan yang ia miliki selama ini telah direnggut. Dalam rekaman video, si kakek tersenyum sinis. Ia bilang, "Kau tak akan merasakan hidup yang sesungguhnya sebelum kau kehilangan segalanya." Sekarang kita lihat siapa temanmu yang sesungguhnya. Semuanya akan terungkap saat kau tak mempunyai apa-apa. Ia mempunyai waktu 1 bulan untuk mendapatkan sahabat sejati. Setelah mendengar rekaman itu, Jason lalu menemui pacarnya. Keduanya datang ke restoran, kemudian memesan minuman berupa sebotol wine yang mahal. Namun saat ingin membayar, semua kartu kredit Jason ditangguhkan. Jason kemudian meminta pacarnya untuk membayar tagihan kali ini saja. Namun pacarnya malah nangis dan pergi begitu saja. Dulu saat Jason masih kaya raya, ia sangat baik. Namun sekarang mengetahui Jason miskin, ia meninggalkannya. Informasi Jason telah jatuh miskin menyebar dengan cepat di kalangan teman-temannya. Semuanya yang mendengar Jason ingin pinjam uang dan menumpang menginap langsung menolaknya. Jason sangat marah dan membanting teleponnya. Bahkan ibunya sendiri pun tidak meminjami uang dan tidak mengizinkan menginap di rumahnya. Jason yang tak memiliki uang dan tempat tinggal kini menjadi seorang gembel. Tidur di halaman rumah orang namun diusir seorang pembantu. Bahkan saat berada di taman dia memperebutkan kursi tempat duduk dengan gembel senior. Mereka memutuskan lempar koin untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi itu. Namun saat mereka mencari uang koin di saku mereka masing-masing, tidak ada lagi uang receh. Kemudian datanglah anak kecil memberikan uang receh. Namun saat Jason melemparnya, si pengemis kemudian menangkap uang koin itu lalu kabur. Jason pun kesal dan merasa seperti orang bodoh ditipu oleh gelandangan. Nama anak kecil itu Emily. Emily kemudian membuka percakapan bahwa setiap hari ia dan ibunya selalu makan siang di tempat ini. Dan ibunya bernama Alexia. Dan itu pertama kalinya Jason berbicara dengan orang asing. Jason yang tak memiliki uang dan tempat tinggal mulai melihat dunia yang sesungguhnya, melihat pacarnya memiliki gandengan baru. Sebulan hampir berlalu dan ini hari terakhir kesempatan Jason menemukan sahabat sejatinya. Pagi hari saat Jason terbangun dari tidurnya di kursi taman kota, ia melihat Emily dan ibunya diganggu oleh gelandangan tempo hari. Ia berteriak dan mengusirnya. Kemudian Jason bercerita tentang keadaannya saat ini. Mendengar hal itu, Emily yang ingin membalas kebaikan Jason setuju untuk menjadi sahabatnya. Setelah itu Jason membawa Emily dan ibunya menemui Hamilton. Tentu saja Hamilton tak langsung mempercayai anak kecil ini. Hamilton lalu bertanya kepada Emily, "Apakah kamu membuat kesepakatan dengan Jason?" Emily yang pada dasarnya pintar lalu menjawab, "Delok entah, gembel koyo ngono duwe apa sih? Omah ra ono, duit ra gablek." Kemudian ia bersumpah untuk menjadi sahabat Jason sampai akhir hidupnya. Asisten dari Hamilton kemudian membawa Jason ke sebuah ruangan. Di sana ia memperlihatkan foto kakeknya dan Hamilton saat masih muda. Ia lalu bercerita bahwa suatu ketika Hamilton sakit parah dan membutuhkan donor ginjal. Dan kakek Jason memberikan 1 ginjalnya kepada Hamilton. Dan bisa dikatakan bahwa saat ini Hamilton masih hidup itu karena kakeknya. Jason akhirnya menerima sebuah cek. Ia pikir itu adalah bagian warisannya karena telah melewati beberapa ujian. Namun ia salah, itu adalah cek upah dari Gus karena telah membuat pagar selama 1 bulan dengan jumlah uang total $1.600. Kakeknya berharap agar Jason menggunakan uang itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jason kemudian melihat pengemis yang biasanya ia jumpai di taman.
dan berniat memberinya $100. Saat ia memanggilnya, pengemis itu malah lari ketakutan. Pengemis itu baru saja merampok sebuah tas. Di dalam tas terdapat dompet milik Alexia. Jason juga menemukan surat tagihan dari rumah sakit. Ia baru tahu kalau Emily ternyata sakit parah. Jumlah tagihan itu juga sama persis dengan jumlah upah Jason dari Gus. Lalu ia mendatangi rumah sakit untuk mengembalikan tas dan dompet milik Alexia. Kemudian ia melihat Emily yang ternyata selama ini Emily memakai wig karena ia tidak memiliki rambut. Jason meletakkan tas milik Alexia secara diam-diam agar tak diketahui oleh Emily. Keluar dari ruangan, Jason bertemu dengan Alexia dan akhirnya mengetahui kalau Emily menderita penyakit leukemia. Saat akan keluar dari rumah sakit, Jason mengetahui bahwa ia telah diikuti oleh orang suruhan Hamilton. Kemudian Jason menyerahkan uang tersebut kepada orang itu untuk membayar tagihan rumah sakit. Namun kurang $100 dan Jason berkata ia akan mencari kekurangan $100 itu. Di hadapan Hamilton, Jason menyerahkan recehan dengan total $100. Nanti akan diketahui bagaimana ia bisa mendapatkan $100 kekurangan itu. Setelah menerima hadiah berupa pekerjaan, mendapatkan sahabat, mengetahui makna dari uang, dan belajar memecahkan masalah, kini saatnya menemukan keluarga. Sang kakek berharap Jason bisa menikah dan membentuk yang namanya keluarga. Dan ini adalah bagian yang tersulit. Jason kemudian menemui Emily di gereja. Emily mempunyai permintaan agar Jason mau merayakan hari Thanksgiving bersama ibunya karena ia sadar waktunya tinggal sebentar. Ia takut ibunya akan kesepian dan meminta Jason untuk menjaga ibunya. Lalu Jason membawa Alexia untuk menghadiri perayaan Thanksgiving yang dirayakan oleh keluarga besarnya. Semua anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Namun acara itu berakhir dengan pertengkaran antar anggota keluarga. Jason memutuskan untuk pergi bersama Alexia. Jason mengucapkan terima kasih karena bersedia menemaninya dan meminta maaf atas kelakuan keluarga besarnya. Setelah itu Jason pergi ke rumah Hamilton, melihat sebuah foto Hamilton dan istrinya. Hamilton bercerita bahwa wanita itu adalah satu-satunya pacar yang berakhir menjadi istrinya. Namun ia meninggal setelah menikah dengan Hamilton. Setelah bercerita, Hamilton memberikan sebuah surat yang meminta Jason untuk pergi ke Ekuador. Jason kemudian berpamitan dengan Emily dan Emily meminta Jason untuk kembali sebelum Natal tiba. Ia tiba di sebuah perkampungan kecil di Ekuador. Di kampung itu terdapat sebuah perpustakaan yang didirikan oleh ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, sang kakeklah yang melanjutkan merawat perpustakaan itu. Beberapa hari berada di sana, Jason berniat mengunjungi lokasi di mana sang ayah meninggal karena kecelakaan. Ternyata dulu sang ayah tidak mau mengelola bisnis yang diserahkan oleh sang kakek. Ayah Jason memilih untuk kabur dan mengalami kecelakaan hingga ia tewas. Jason baru menyadari selama ini ia telah salah sangka terhadap kakeknya. Jason tidak menyadari ada bahaya yang mengintai. Sekelompok orang bersenjata menahan Jason dan rekannya. Mereka berniat untuk membuat tebusan terhadap Jason. Namun setelah 1 bulan tak ada tebusan, mereka memutuskan untuk membunuh Jason dan rekannya. Malam hari sebelum mereka membunuh, mereka pesta pora sampai pagi. Hal itu dimanfaatkan oleh Jason untuk kabur. Di tengah jalan ia teringat dengan temannya dan kembali untuk membawanya kabur. Setelah mengalami peristiwa itu, Jason sadar akan makna dari hidup dan kebebasan. Jason kembali ke negaranya dengan Alexia yang menanti kedatangannya di bandara. Kemudian Jason mendatangi sebuah tempat. Di sebuah ruangan di dalam laci, dia menemukan setumpuk surat yang ditujukan kepada Jason. Namun tak pernah ia terima. Jason mengunjungi Emily di rumah sakit. Emily kecewa karena Jason tidak menepati janji untuk kembali sebelum Natal tiba. Lalu meminta Jason untuk memenuhi permintaan terakhirnya malam ini. Ia ingin merayakan Natal bersama-sama dan naik kuda. Lalu Jason menghubungi Hamilton untuk meminjam pesawat pribadi kakeknya dan akan membawa Emily dan ibunya ke peternakan Gus. Sesampainya di sana, Gus telah mempersiapkan permintaan Jason agar menghias rumah dan membawa salju untuk merayakan Natal bersama Emily yang mungkin akan menjadi Natal terakhir baginya. Setelah naik kuda dan merayakan Natal, malam harinya Jason memutar rekaman video kakeknya yang meminta Jason untuk mewujudkan apa yang selama ini diimpikan oleh Jason sendiri. Melihat masa lalu Jason yang biasa pesta pora, sepertinya ia tidak mempunyai mimpi. Kemudian ia menghampiri Emily dan menanyakan apa yang menjadi mimpinya. Lalu Emily menjawab bahwa impiannya adalah melewati hari demi hari dengan orang yang dicintai.
Jason sangat terharu lalu ia menemui Hamilton. Di dalam ruangan terdapat beberapa orang yang mendampingi Hamilton dan sekaligus menjadi saksi bahwa Jason yang berdiri sekarang berbeda dengan Jason beberapa bulan yang lalu. Jason berkata mungkin selama ini hidupnya sampah, dihabiskan hanya dengan pesta pora dan hingar-bingar, tanpa menyadari di sisi lain terdapat orang yang tidak mempunyai orang tua, orang yang tidak mempunyai rumah, dan orang yang kelaparan. Dengan beberapa peristiwa yang ia lewati beberapa bulan ini membuatnya sadar akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian ia memberitahu mimpinya bahwa ia ingin membantu mewujudkan mimpi-mimpi orang yang ia cintai. Setelah berunding, mereka memutuskan bahwa Jason telah layak mendapat sejumlah bagian dari warisannya. Ia menerima cek senilai 100 juta dolar. Hamilton mengucapkan selamat kepada Jason karena berhasil bertahan melewati berbagai ujian dan memenangkannya. Jason menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah sakit khusus bagi orang yang kurang mampu. Ia juga membangun hunian khusus bagi keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan tempat tinggal. Semua proyek itu yang namakan dengan Yayasan Emily, didedikasikan bagi penderita kanker seperti Emily. Namun saat pertemuan, Alexia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa Emily telah meninggal. Alexia dan Jason segera menuju rumah sakit dan merasa sangat kehilangan karena mereka belum sempat menunjukkan semuanya itu kepada Emily. Saat peletakan batu pertama untuk pembangunan Yayasan Emily, Hamilton meminta Jason ke kantornya. Dan mereka bertemu dengan orang suruhan Hamilton yang menyerahkan video rekaman kegiatan Jason untuk menutup kekurangan 100 dolar. Setelah melihat isi rekaman, Hamilton meminta Jason masuk ke ruangan studio pembuatan video kakeknya. Di ruangan itu Jason merasa seolah-olah berbicara langsung dengan kakeknya yang telah meninggal. Hamilton kemudian membuka kotak yang berisi surat kuasa dari kakeknya yang menyatakan bahwa Jason adalah satu-satunya pewaris tunggal dari perusahaan kilang minyak, rumah sakit, dan seluruh saham dari keluarga besar Stephen dengan total senilai 2 miliar dolar. Jason telah mampu melewati semua ujian yang diberikan kakeknya selama beberapa bulan ini. Berkat semuanya itu, Jason bisa merasakan 11 kado terindah, yaitu 11 hal yang bisa disyukuri. Dan puncak dari kesemuanya itu adalah ia bisa menemukan pasangan hidup. Dan film pun usai. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.